Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, silakan klik tombol like, kemudian subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Baiklah kawan-kawanku sekalian ya, pada video kali ini saya mau membagikan tentang tutorial cara menginstal Linux Debian versi 10 ya. Linux Debian versi 10 ini mempunyai kode nama Buster ya. Buster ini merupakan satu karakter hewan peliharaan Andy dan keluarganya di film Toy Story ya. Jadi setiap Linux itu mempunyai kode nama. Nah, kalau Linux versi 10 ini kode namanya adalah Buster. Nah, bagaimana cara melakukan instalasinya? Pertama kita harus punya file ISO-nya ya. File ISO-nya dulu. File ISO-nya itu bisa kalian download ya di situs resminya. Oke, ini situs resminya, alamatnya yang ini ya, debian.org/cd/http/ftp/ ya. Oke, ini alamatnya. Lalu kalian ke bagian bawah kanan yang DVD ini ya. Oke, yang ini. Lalu klik AMD 64 ya, karena kita mau yang 64 bit ya. Ini 64 bit ini disesuaikan dengan prosesornya ya. Kalau prosesornya 64 bit ya pakai 64 bit. Kalau prosesornya 32 bit pakai yang ini ya, yang i386. Oke, karena komputer saya 64 bit, klik yang ini, yang AMD 64. Oke, lalu scroll ke bawah. Oke, nah di sini ada Debian 11 ya. Jadi ini Debian yang terbaru ya, 11. Karena yang 10 itu udah saya download ya. Jadi kalau kalian mau download tinggal diklik aja ini ya. Ya, ini kebetulan versi 11 versi terbaru yang udah launching ya atau udah tersedia. Oke, itu ya untuk situs mendownloadnya. Ini saya close aja. Oke, setelah itu file ISO-nya kan tersimpan ya. Nah, di sini file ISO-nya saya tersimpan di D ya, program aplikasi ISO ya. Foldernya, ini folder yang saya buat manual ya. Nah, ini file yang dulu saya download ini ya, yang versi 10. Oke, kalau file ISO-nya udah tersedia, nah nanti kalian kalau di ujian itu adanya di C ya. Nanti cari di C ya. Terus di folder dokumen atau bisa langsung ke dokumen ya. Lalu cari foldernya TKJ SMK ya. Itu folder yang di labnya. Itu file ISO-nya ada di situ ya. Ada 2 versi. Nanti kalian pilih versinya mau yang 10 atau versi 6 kalau nggak salah. Oke, kita lanjut kalau sudah ada file ISO-nya. Oke, ini saya kecilkan. Lalu kita ke VirtualBox. VirtualBox itu yang mana nih? Yang ini ya, logonya. Yang Oracle VM VirtualBox. Nanti kalian bisa cari di desktop ya, logonya seperti ini. Oke, kita double klik aja untuk membukanya. Nah, di sini udah saya install nih ya. Oke, ini pemberitahuan ya, pemberitahuan bahwa ada versi terbaru. Karena saya wirelessnya aktif. Oke, saya nonaktifkan aja dulu wirelessnya. Oke, ini Debiannya udah aktif ya. Saya hapus aja dulu ya. Oke, cara menghapusnya itu klik kanan, lalu klik remove ya. Pilihnya delete all file ya. Oke, ini udah ya. Oke, langkah berikutnya untuk melakukan instalasi Linux Debian, kita langsung klik new ya, ikon yang atas nih ya. Oke, klik new. Di sini ketikkan, karena kita mau install Debian, ketikkan Debian. Ini versinya 10. Nah, di ujian kalian tambahkan aja namanya ya. Misal nama depan kalian gitu ya. Oke, nanti nama ini akan tampil di sini nih ya. Ya, terus untuk tipenya, untuk mesin foldernya biarin ya, default.
Untuk tipenya pilih Linux ya, karena yang diinstal adalah Linux. Untuk versinya ini kalian pilih yang Debian ya, 64 bit, karena yang di-download tadi adalah Debian 64 bit. Ya, kalau kalian 32 ya pilih 32. Oke, ini 64 bit. Berikutnya klik tombol next. Oke, untuk memorinya ini 1 GB aja ya, 1 GB atau 1024 MB. Berikutnya harddisknya pilih yang create a virtual harddisk now, yang default aja. Oke, harddisk file tipe pilih VDI ya, VirtualBox Disk Image, yang default aja, lalu klik next. Nah, di storage on physical hard disk ini pilih yang dynamically allocated ya, lalu klik next. Nah, di file location and size ya, file locationnya, nah tadi saya bilang di awal, ini yang nama yang kita ketikkan tadi ada di sini. Nah, ini untuk virtual hard disknya itu kita biarkan aja default ya, jadi disimpan di folder Debian 10 Dening ini ya. Nah, berikutnya untuk size-nya, size hard disknya berapa nih? Kalian ya kalau hard disknya banyak boleh di 20 GB ya, tapi saya pilih yang default aja ya, 8 di sini defaultnya. Oke, klik create. Nah, habis ini belum selesai ya, kita baru menyiapkan casingnya ya, atau cangkangnya aja. Berikutnya adalah klik tombol setting yang ini ya, karena kita mau menentukan lokasi file ISO-nya. Nah, di sebelah kiri ini banyak menu-menu. Setidaknya ini ada 3 menu ya yang harus kita pilih. Yang pertama storage dulu. Di storage ini klik yang empty ya, yang ini. Lalu sebelah kanan ada ikon CD, diklik aja. Lalu klik choose a disk file ya untuk memilih file ISO-nya. Cari ya, nanti kalian cari file ISO-nya ada di mana. Kalau di komputer lab itu ada di dokumen ya, di dokumen nanti foldernya TKJ SMK. Lalu pilih file Linux-nya ya, file Debian-nya. Oke, di sini saya Debian 10 dipilih, diklik lalu open. Oke, kalau udah begini, berikutnya adalah ke sistem. Nah, di sini kita tentukan karena filenya ada di hard disk ya. Hard disknya coba dipindahkan ke atas ya pada bagian boot order ini. Untuk floppy-nya hilangkan aja karena floppy nggak ada. Optikalnya boleh di pilihan kedua ya. Oke, ini udah habis storage sistem. Nah, kalian boleh ke network ya. Kalau network adapternya terserah kalian ya. Ini saya defaultkan NAT, berarti adapter satunya saya pilih NAT ya, berarti ini ke internet. Kalau ke jaringan pilihnya yang Bright ya, tapi saya pilih yang default aja. Berikutnya klik OK. Nah, di sini juga belum memulai instalasi ya, kita baru menentukan lokasi file ISO-nya. Nah, langkah berikutnya di start inilah ya, langkah untuk memulai instalasi. Oke, klik start sekarang. Nah, kalau muncul seperti ini, pop up seperti ini MikroTik. Kalian jangan klik start ya. Nanti yang terinstall MikroTik nih. Ini kalian klik ini ya. Folder ini, nah, di attack-nya kalian pilih Debian. Lalu klik choose. Nah, kalau udah Debian di sininya, baru kalian klik start. Oke, tampilan yang atas ini boleh kalian close ya. Nah, di menu instalasi ini kalian jangan pilih yang grafikal ya. Karena yang grafikal itu lama prosesnya ya. Karena kalian ini lagi ujian, pilihnya yang install aja. Yang install itu nanti modenya mode CLI ya. Jadi perintahnya dengan memilih ya, pakai keyboard, pakai panah. Oke, kalau udah terpilih install gini ya. Ini digerakannya pakai anak panah ya, atas bawah gitu ya. Lalu klik enter atau tekan enter. Oke, ini yang atas boleh kalian close aja ya kalau menghalangi tampilan. Nah, untuk select language-nya ini pilihnya English aja ya. Ini English juga English yang ya terbiasa ya untuk komputer ya. Oke, jangan kalian pilih yang kanji, itu merepotkan diri sendiri.
Oke, di sini pilih English aja karena kita udah terbiasa dengan komputer yang bahasa Inggris. Enter aja. Oke, untuk country ya. Untuk country, territory or area. Nah, di sini kota kalian ada di mana gitu kan? Negara kalian ada di mana ya? Lokasi kalian. Jangan pura-pura ada di luar negeri ya. Kita jujur aja. Karena kita ada di Indonesia ya. Kita pilihnya harusnya Asia ya. Di sini Asia nggak ada, berarti ke order. Oke, di order. Nah, ke atas. Lalu pilih Asia. Lalu Indonesia yang ini ya. Oke, di enter aja. Nah, di sini configure lokal ya, country to base default local setting. Pilih yang default aja, United States ya. Nah, untuk keyboardnya kita pilih American English aja yang default. Oke, ini sedang memulai instalasi. Kita tunggu beberapa saat ya. Oke, untuk di sini name server address. Untuk name server addressnya, oke, karena kita nggak ada server ya, ini continue aja. Oke, untuk hostname, nya kalian ketikkan ya nama komputernya. Misalkan ini nama komputernya, ini Debiannya saya hapus ya. Misalkan Denny Mulyadi Studios ya. Ini nama hostname-nya atau nama komputernya. Kalau di sini jangan pakai spasi ya. Oke, kalian boleh diketikkan nama lengkap kalian di sini, tapi jangan pakai spasi. Kalau sudah, tekan tab di keyboard ya, tab atau tabulasi di keyboard biar ke tombol continue. Nah, kalau udah ke continue gini, kita tekan enter. Oke, terus di sini ada domain name karena kita nggak pakai domain ya, kita tekan tab aja ke continue ya. Oke, lalu enter. Nah, di sini untuk password rootnya, root passwordnya, kalian ketikkan aja 1234567 8 ya. Nah, biar betul nggak yang kita ketikkan gitu ya, kalian bisa tekan tab ke show password in clear, lalu tekan spasi ya di keyboard. Nah, ini untuk menampilkan password yang diketikkan ya, takutnya salah ngetik kita. Oke, lalu tekan tab sekali untuk ke tombol continue, lalu klik enter. Nah, masukkan password yang sama ya. Saya ketikkan 1234567 8. Kita cek lagi, tekan tab, tekan spasi untuk menampilkan password. Oke, sama ya. Lalu tekan tab lagi ke continue, lalu enter. Nah, di sini untuk full name-nya boleh kalian ketikkan dengan menggunakan spasi ya untuk full name ini. Jadi saya ketikkan di sini Denny Mulyadi ya. Boleh awalnya besar ya. Oke, berikutnya tekan tab untuk ke continue ya. Nah, di username for your account ini ketikkan aja nama lengkap Anda ya. Tapi jangan pakai spasi ya. Oke, di sini saya ketikkan Denny Mulyadi. Yang di awal itu kan Denny Mulyadi Studios ya. Ini di sini saya ketikkan Denny Mulyadi, tekan tab lalu continue. Terus choose passwordnya. Passwordnya biar kalian tidak lupa, samain aja sama yang pertama tadi ya. 1234567 8. Tekan tab, tekan spasi untuk menampilkan password, tekan tab lagi, continue, lalu enter. Ketikkan password yang sama. Oke, tekan tab, tampilkan ya, ini sama ya. Lalu continue. Nah, di sini
kalian berada di kota apa ya? Kalau di Jawa ya pilih yang atas ini. Lalu tekan enter. Oke, di sini partitioning method pilihnya yang atas saja ya, yang guide, use, enter, this. Lalu enter. Di sini nggak ada pilihan lagi ya, tekan enter aja. Oke, di partitioning scheme pilih yang default yang atas ya. Oke. Lalu tekan enter ya. Oke, ini udah finish ya. Partition disk-nya pilih yang finish yang default yang bawah. Tekan enter aja. Nah, di sini write to change this to this. Ya, ini default-nya no. Kalian harus geser ke kiri dengan panah ya. Di sini pilihnya yes ya, jangan no. Pilihnya yes. Lalu tekan enter. Oke, untuk scan another CD or drive, ini jawabnya no ya, karena kita CD-nya, DVD-nya cuma satu kan ya, nggak ada lagi. Pilih no. Oke, use a network mirror, kita nggak menggunakan network mirror ya. Jawab no, enter. Oke, di sini untuk partisipasi ya, survei, kita jawab no aja. Nah, di sini ada yang bintang-bintang itu ya. Bintang-bintang ini adalah yang akan diinstal ya. Jadi software yang akan diinstal. Karena di sini kita tidak akan menginstal Debian Desktop ya. Jadi Debian Desktop itu seperti window-nya ya, jendelanya yang grafik itu. Ini kita hilangkan aja karena akan menambah waktu juga ya kalau kalian ujian. Nah, yang kita install itu 4 ke bawah aja ya, dari web server ini aja. Jadi caranya geser panah ya, panah bawah, lalu tekan spasi di keyboard untuk menampilkan tanda bintang. Oke, satu lagi di SSA juga ya, kita install. Jadi 4 ini aja ya. Caranya dengan menekan panah ya, panah bawah kalau ke bawah. Lalu untuk mengaktifkan bintangnya tekan spasi. Untuk menghilangkannya sama, tekan spasi juga. Oke, berikutnya tekan tab biar ke continue. Lalu tekan enter. Oke, di sini install the graph bootloader, the master boot record. Jawabnya yes ya, jangan no, jawab yes. Dengan mengenter, lalu di device for bootloader installation, pilihnya yang bawah ya, yang ini. Jangan yang atas, ini defaultnya atas kan. Pilih yang bawah, tekan panah ke bawah, lalu enter. Oke, ini installation complete ya. Instalasinya berarti udah komplit. Tekan enter aja. Oke, ini udah selesai ya. Ini sistem sedang melakukan restart. Kita bentar lagi masuk ke sistem operasi Linux tapi berbasis TEC ya, atau CLI, Command Line Interface. Oke, ini ada error ya. Oke, nggak masalah. Nah, ini Denny Mulyadi Studios ya, nama tadi yang saya ketikkan di awal itu. Untuk loginnya, ketikkan nama Anda ya. Tadi yang saya ketikkan Denny Mulyadi kan. Oke, passwordnya 123456788. Sama ya. Nah ya, kalau udah begini kita ini ke mode user ya. Kalau kita mau ke mode super user atau ke root, ketikkan su. Nah, lihat di situ kan dolar ya. Kalau kita ketikkan su, nanti
ketikan passwordnya nanti simbolnya menjadi simbol pagar ya. Passwordnya makanya ini saya samakan biar kalian gak bingung. Lalu enter. Nah, lihat ya. Dan ini jadi tanda pagar di situ. Ini modenya mode super user ya. Jadi kita di sini bisa melihat misal versi Linux-nya ya. Kita pengen tahu nih versi Linux yang kita install itu berapa ya. Perintahnya ketikkan lsb underscore ya release gitu ya spasi min a gitu. Enter. Nah, di sini distributor ID-nya Debian ya. Untuk rilisnya 10, kode name-nya Buster. Oke, kalau pengen melihat IP address ya tinggal diketikkan aja IP address kalau udah dipasang ya IP-nya. Ya seperti ini ya. Oke, berikutnya kalau kita mau keluar ya bisa diketikkan exit. Satu level ya, keluar dari super user ke mode user ini ya. Oke, untuk mematikan sistem operasi Linux ini ya, caranya ketikkan sysctl ya. Ingatin nih ya, ini untuk sistem ctl, sorry ya. Sistem ctl spasi power off ya. Ini untuk men-shutdown-nya ya, kalau di Windows itu shutdown. Ketikkan sistem ctl spasi power off lalu tekan enter. Oke, nanti balik lagi sini ya. Kalau mau menjalankan lagi ya tekan start. Oke, itu aja ya tutorial bagaimana cara menginstal Linux Debian versi 10 di VirtualBox dengan metode CLI ya atau command line ya. Jadi perintahnya bukan yang grafik. Oke, itu aja. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.